Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manusia, Masyarakat, dan Hukum dalam Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya. Perkenalkan anggota dari kelompok 1. Materi pertama yang berjudul Masyarakat dan Hukum yang akan dibawakan oleh Lukita. Perkenalkan, nama saya Lukita Sekasendani. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang manusia, masyarakat, dan hukum. Manusia dan hukum. Manusia selain sebagai makhluk individu atau perseorangan mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri. Manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan bersama. Kehidupan bersama berasal dari ikatan yang berbeda, bisa berasal dari tempat tinggal atau daerah yang sama, bersifat teritorial, dan juga karena ikatan darah atau keturunan. Menurut ahli sosiologi Jerman bernama Max Weber, kumpulan manusia yang bermasyarakat karena dasar kekerabatan ia namakan dengan Gemeinschaft, dan kumpulan manusia yang bermasyarakat karena dasar kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu ia namakan Gesellschaft, yang dimana dasar mereka berkumpul biasanya kita sebut karena ada maunya aja. Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan dengan sangat erat. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada satu ketertiban. Bagaimanapun kualitasnya, hukum bukanlah satu-satunya lembaga yang menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum di situ, berarti ada masyarakat juga. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan dan masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Hal yang tak dapat disangka adanya kenyataan bahwa hukum merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat, di mana menjadi warga atau anggotanya untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin. Materi yang selanjutnya yaitu Masyarakat dan Kaidah yang akan dibawakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imeliana Mutiara Jundia, NIM 1519062. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan kaidah. Masyarakat dan kaidah. Masyarakat berisi kumpulan manusia yang ingin memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Dalam memenuhi kepentingannya, terjadi kontak sosial antar manusia satu dengan lainnya, dan dalam kontak sosial bisa terjadi konflik atau bentrok antar manusia. Agar tercegahnya konflik, perlu adanya perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu akan tercapai dengan terciptanya kaidah, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan kepentingannya. Materi selanjutnya berjudul Kaidah Hukum. Perkenalkan, nama saya Imeliana Mutiara Jundia, NIM 1519062. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengingat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh kaidah hukum ditunjukkan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seorang itu baik atau buruk, yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah memiliki dua macam isi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kaidah berisi tentang perintah, yakni keharusan bagi seorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibat dipandang baik. Yang kedua, kaidah berisi larangan, yakni keharusan bagi seorang untuk tidak berbuat karena perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperkenankan. Selanjutnya, ada ciri-ciri kaidah hukum. Yang pertama, menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Yang kedua, mengatur perbuatan manusia yang sifatnya adalah lahiriah. Yang ketiga, kaidah hukum adalah kaidah yang dijalankan oleh badan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, tujuan utama dari kaidah hukum adalah tujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Materi selanjutnya yang berjudul bentuk-bentuk aturan hukum yang dibawakan oleh teman kita Saira. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu yang berjudul bentuk aturan hukum. Bentuk aturan hukum itu yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu ada hukum yang imperatif. Hukum yang imperatif itu kaidah hukum yang bersifat harus ditaati, memaksa, dan mengikat. Yang selanjutnya ada hukum yang fakultatif, yaitu kebalikannya dari hukum imperatif, yaitu yang bersifat tidak mengikat, seperti mengutarakan pendapat. Selanjutnya ada berdasarkan bentuknya. Ada kaidah hukum yang tertulis, yaitu kaidah hukum yang berbentuk tulisan. Salah satunya yaitu aturan hukum undang-undang. Yang selanjutnya ada kaidah hukum yang tidak tertulis. Kaidah hukum yang tidak tertulis itu kaidah hukum yang tumbuh di masyarakat dan pergerakannya menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada macam-macam norma dalam kaidah hukum, yaitu yang pertama ada kaidah agama. Kaidah agama itu yaitu aturan tingkah laku yang berasal dari Tuhan dan diyakini oleh penganutnya. Yang selanjutnya ada kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan itu berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia itu sendiri. Selanjutnya ada kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah kaidah yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berulang-ulang dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ada kaidah Materi yang selanjutnya berjudul macam-macam norma dalam kaidah hukum. Yang timbul dalam kaidah hukum itu sendiri, dibuat dalam bentuk tulisan ataupun tidak tertulis oleh penguasa dalam pelaksanaannya dan dipaksakan. Materi yang selanjutnya berjudul macam-macam norma dalam kaidah hukum. Ada kaidah agama. Kaidah agama itu sendiri memiliki aturan tingkah laku yang berasal dari Tuhan dan diyakini oleh penganutnya. Selanjutnya ada kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan para manusia. Yang ketiga ada kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah kaidah yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berulang-ulang dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir materi yang selanjutnya berjudul kaidah sosial. Peraturan-peraturan yang timbul dalam kaidah hukum itu sendiri yang dibuat dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis oleh penguasa dan pelaksanaannya dipaksakan. Materi selanjutnya berjudul kaidah sosial. Kaidah sosial memiliki nama lain norma sosial, di mana untuk kaidah sosial ini terdiri dari dua unsur kata, yaitu kaidah dan sosial. Kaidah berarti aturan atau tata tertib yang haruslah dilaksanakan oleh masyarakat, sedangkan pengertian sosial adalah masyarakat. Kaidah sosial adalah berbagai unsur yang baik dan benar di atas perlakuan unsur lain yang dianggap salah atau buruk, sehingga sistem sosial bersifat lebih berpengaruh tergantung pada mentalitas individu yang menerima. Artinya, sampai sejauh mana individu itu tersebut mampu menyaring unsur-unsur luar yang diterimanya melalui proses sosial dan interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, definisi kaidah sosial ini adalah sebagai salah satu faktor pengontrolan. Materi selanjutnya yang berjudul fungsi kaidah sosial yang akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Yolanda. Umum sehingga berjalannya dapat menghindari dinamika kelompok sosial. Materi selanjutnya yang berjudul fungsi kaidah sosial, contoh kaidah sosial, dan perbedaan antara kaidah sosial dengan kaidah hukum yang akan dibawakan oleh teman kita Yolanda. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi kaidah sosial. Fungsi kaidah sosial antara lain yang pertama, menjaga dan memperkecil adanya konflik sosial dalam masyarakat.
Yang kedua, kaidah sosial mampu mengontrol atau meminimalisir faktor terjadinya penyimpangan sosial. Yang ketiga, memberikan ketenangan serta ketentraman hidup dalam masyarakat. Yang keempat, memberikan pedoman bagi masyarakat. Lalu contoh kaidah sosial. Yang pertama, kaidah hukum. Contoh dalam kaidah hukum sendiri yang ada di Indonesia adalah Pancasila. Sebagai yang diketahui bahwa Pancasila sebagai salah satu arti ideologi yang menjadi sumber hukum bagi masyarakat Indonesia secara umum. Penerapan Pancasila secara utuh merupakan salah satu hal yang mutlak dilakukan. Yang kedua, kaidah asusila. Yang termasuk dalam kaidah asusila, misalnya saja adalah berbuat jujur, yang memiliki pengaruh besar dalam kepercayaan yang diberikan manusia. Jujur menjadi pedoman hidup yang bisa memberikan gambaran secara tuntas mengenai bentuk perilaku yang baik. Kaidah kesopanan. Misalnya saja adanya pemuda yang harus menghormati orang tua. Sikap ini setidaknya dimiliki setiap manusia, khususnya jika ia ingin dianggap di lingkungannya. Perilaku yang diberikan misalnya dengan menundukkan tubuh saat melewati orang tua atau bersalaman sekaligus mencium tangan pada saat bertemu dengan orang yang lebih tua. Lalu, kaidah kepercayaan atau agama. Mengenai kaidah agama yang bisa diberikan, misalnya saja dilarang mengatakan di saat disuruh orang tua. Aturan yang bisa dijalankan dengan berpedoman pada Al-Quran sebagai umat Islam, pada intinya apa yang menjadi pedoman pada setiap agama dengan kitab sucinya adalah bagian daripada kaidah agama dalam kaidah sosial. Selanjutnya, perbedaan kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh kaidah hukum ditujukan kepada manusia atau tindakan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah sosial adalah peraturan yang tidak dibuat oleh penguasa negara tetapi berlaku dan diakui oleh masyarakat. Kaidah sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan di dalam masyarakat dan memiliki sanksi sosial. Selain dari segi perbedaan pengertiannya, tentang aturan hukum dan aturan sosial mempunyai perbedaan dari pendapatnya. Dampak dari kaidah hukum apabila dilanggar akan mengakibatkan terkena sanksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku sementara. Dampak dari penerapan tersebut yakni apabila dilanggar akan terkena sanksi yang sudah ada di masyarakat itu dan juga akan mengakibatkan yang sanksi bersifat sosial dan juga akan mengakibatkan anggapan yang tidak bagus dari masyarakat secara tidak langsung akan diterapkan secara tidak langsung menerapkan hukum secara langsung tetapi tidak menerapkan hukum yang berupa pengucilan di masyarakat. Materi yang selanjutnya berjudul moral dan hukum yang akan dibawakan oleh teman kita Abu Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Yazid, NIM 1519043. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang moral dan hukum. Istilah moral berhubungan dengan manusia sebagai individu, sedangkan hukum berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Sutikno Mertakusumo, moral dan hukum terdapat perbedaan dalam hal tujuan, isi, asal, cara menjamin pelaksanaannya, dan daya kerja. Perbedaan antara keduanya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan antara moral dan hukum dalam hal tujuan. Tujuan moral adalah menyempurnakan manusia sebagai individu. Sedangkan tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat. Yang kedua yaitu perbedaan antara moral dan hukum dalam isi. Moral yang bertujuan menyempurnakan manusia berisi atau memberikan peraturan-peraturan yang bersifat batiniah atau ditunjukkan kepada sikap lahir. Sedangkan hukum memberikan peraturan-peraturan hukum bagi pelaku lahiriah. Yang ketiga yaitu perbedaan antara moral dan hukum dalam hal asalnya. Moral itu asalnya otonom, sedangkan hukum itu heteronom atau moral objektif atau positif. Yang keempat yaitu perbedaan hukum dan moral dalam cara menjamin pelaksanaannya. Hukum sebagai peraturan tentang perilaku yang bersifat heteronom, berbeda dengan moral dengan cara menjamin pelaksanaannya. Moral berakar dalam hati nurani manusia, berasal dari kekuasaan dari dalam diri manusia. Di sini tidak ada kekuasaan luar yang memaksa manusia untuk menaati perintah moral. Paksaan lahir dan moral tidak mungkin disatukan. Hakikat perintah moral adalah bahwa harus dijalankan dengan sukarela. Satu-satunya perintah kekuasaan yang ada di belakang moral adalah kekuasaan hati nurani manusia.
Kekuasaan ini tidak asing juga pada hukum, bahkan mempunyai peranan penting. Yang kelima, perbedaan hukum dan moral dalam daya kerja. Hukum mempunyai dua daya kerja, yakni memberikan hak dan kewajiban yang bersifat normatif dan atributif. Sedangkan moral hanya membebani manusia dengan kewajiban semata-mata yang bersifat normatif. Sekian dari kelompok